kasih. Terima kasih Tuhan. Kuriara balas kata. Kuriara balas kata. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mau berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tiap kita pasti datang ke tempat ini karena kita membutuhkan Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa Tuhan sesungguhnya. Kita semua butuh Dia. Mari angkat tangan sebagai tanda kita mau berserah kepada Dia pagi ini. Kita mau datang lebih lagi kepada Dia. Kita buka hati kita untuk Dia. Biar Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan. Inilah kami semua yang hadir pada pagi ini dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kami semua ingin datang kepada-Mu. Kami semua ingin hidup dekat dengan-Mu. Kami semua ingin melekat kepada-Mu. Kami seperti ranting yang ingin melekat pada pokok anggur yang benar, supaya hidup kami berbuah-buah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sedang hidup di dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Tanda-tanda akhir zaman sudah sedemikian rupa menyadarkan kami semua Tuhan, bahwa saat pengangkatan gereja dan kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kami tidak mau tertipu dengan situasi apapun juga. Kami mau menyiapkan hati kami, jadi kami sebaik-baiknya sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami ingin maju dalam rohani. Kami ingin bertumbuh dalam rohani. Kami tidak akan pernah puas menjadi Kristen kanak-kanak. Kami mau bertumbuh terus menjadi Kristen dewasa Tuhan. Kami menjadi Kristen yang matang Tuhan. Kami menjadi calon-calon mempelai Kristus Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengangkat tangan. Biarlah Engkau turun tangan menjamah kami, memberkati kami, Engkau berikan kemenangan bagi yang kalah, Engkau berikan kesembuhan bagi yang sakit. Firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Yesus yang tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Kuasa-Mu tidak berubah. Kasih-Mu tidak berubah. Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami percaya kami sudah sembuh Tuhan. Kami sudah sembuh Tuhan. Kami sudah sembuh Tuhan. Kami sudah sembuh Tuhan. Udara mana sakadara bara 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 bara. Udara bara sadara bara 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 bara. Udara bara sadara bara 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 bara. Udara bara sadara bara 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 bara. Kami tiba Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid yang baik. Kami mau buka hati untuk firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan selalu baru. Siapapun yang berkhotbah di mimbar ini, firman Tuhan selalu baru. Kami tidak mau membeda-bedakan siapa yang bicara. Kami tahu ketika seseorang ada di mimbar ini, dia menjadi wakil-Mu Tuhan, menyampaikan sabda-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati seorang murid, telinga seorang murid, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami diberkati Tuhan. Seberapa respon kami, seberapa haus kami, seberapa lapar kami akan firman-Mu, menentukan seberapa kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami pulang tidak sama lagi Tuhan. Kami pulang dimerdekakan Tuhan. Kami pulang berkemenangan Tuhan. Kami pulang tidak sama lagi Tuhan. Kami pulang diubahkan oleh Engkau. Kami pulang diubahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya minta sound system sedikit dinaikkan. Ya. Mari kita baca firman hari ini. Kita baca firman di dalam, kita buka firman kita Matius pasal 22, saudara.
Matius pasal 22. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Mari kita baca dengan suara keras. Sudah sarapan? Sudah? Sudah? Bisa baca suara keras? Bisa lambaikan tangan. Yuk kita baca suara keras. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Katakan amin. Amin. Fokus tahun ini gereja kita amanat agung. Amin. Kita berdoa dan kita harus yakin kita pasti bisa dapat jiwa. Amin. Katakan amin. Amin. Kita pasti bisa dapat jiwa. Katakan sama-sama, kita pasti dapat jiwa. Kita pasti dapat jiwa. Ya, bawa jiwa itu kepada Tuhan. Amin. Amanat agung bicara tentang membawa orang yang jauh dari Tuhan, yang belum kenal Tuhan, supaya dekat sama Tuhan. Amin. Lalu saudara bina. Jangan langsung dikasih gembala. Saudara sendiri membina. Karena saudaraku sudah diberikan bekal oleh Tuhan, firman Allah. Membina, memuridkan, sehingga orang itu bertumbuh menjadi seperti Tuhan. Siapa yang yakin bisa? Siapa yang yakin bisa? Katakan amin. Amin. Kita yakin bisa. Karena Tuhan Yesus, saudaraku, bukan hanya Dia lahir di tempat yang tidak diduga-duga. Dia tidak lahir di tempat yang mewah. Dia lahir di tempat yang sederhana. Tapi juga saya mau katakan, Tuhan Yesus juga tidak mencari orang-orang yang hebat. Dia mencari orang-orang yang gak kita duga. Dia mencari orang-orang yang sederhana. Amin. Dia gak mencari murid-murid Tuhan di sekolah-sekolah agama. Dia datang ke Danau Galilea. Dia jumpai di situ nelayan-nelayan yang sederhana. Modal kita bukan ini untuk melayani Tuhan. Modal kita yang terutama adalah hati. Katakan amin. Kita harus punya modal hati untuk melayani Tuhan. Nah, untuk supaya kita bisa melaksanakan amanat agung, ingat saudaraku, amanat agung itu bukan anjuran. Jadi saudara harus melaksanakan, karena itu perintah. Katakan sama-sama, perintah. Kalau anjuran bisa iya, bisa tidak. Kalau saya katakan kepada hadiran, saudara hadiran, saya anjurkan nanti malam datang ke rumah saya. Artinya apa? Artinya bisa iya, bisa tidak. Boleh datang, boleh juga tidak. Tapi kalau saya berkata kepada saudara hadiran, saya perintahkan malam ini datang ke rumah saya. Artinya apa? Harus. Amanat agung itu bukan anjuran. Amanat agung itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya tahu setiap perintah Tuhan, dengar baik-baik, setiap perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan selalu diberikan kasih karunia, supaya kita mampu melakukan, supaya kita cakap melakukan. Tetapi amanat agung tidak mungkin kita lakukan tanpa ini tadi. Kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan, nggak mungkin kita bisa melakukan amanat agung. Amin. Amin. Dasarnya kasih. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, baru kita bisa melaksanakan amanat agung. Kalau tidak, saudara diminta berkali-kali pun oleh gembala sidang, saudara tidak akan pernah melakukan. Kenapa? Karena nggak ada dasar kasih. Apa yang membuat kita melakukan amanat agung? Kalau kita punya dasar kasih. Kasih kepada Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Amin. Semua kita mengasihi Tuhan. Semua orang dengan mudahnya berkata, saya mengasihi Tuhan. Boleh-boleh saja dan tidak dosa.
Tetapi hari ini kita mau belajar ada 4 tanda. Ada 4 tanda kalau seorang Kristen disebut mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak punya tanda ini, sekali lagi, boleh-boleh saja kita bilang, saya mengasihi Tuhan. Tapi ternyata nggak cocok. Tidak cocok dengan Alkitab. Alkitab nggak pernah salah, katakan amin. Amin. Jadi kita mesti cocokkan dengan Alkitab. Kita mesti cocokkan dengan firman Tuhan. Betul atau tidak kita mengasihi Tuhan. Jangan-jangan itu cuma perasaan. Rasa-rasanya kita mengasihi Tuhan. Ternyata tidak. Ternyata waktu dicocokkan dengan firman Tuhan nggak sesuai. Nah, oleh karena itu mari hari ini kita pelajari satu demi satu tanda orang yang mengasihi Tuhan. Kalau semua tanda ini ada, puji Tuhan. Berarti kita benar menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tanda pertama, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi tanda pertama apa? Membenci saudaranya. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan Yesus, tanda pertama apa? Tanda pertama apa? Dikatakan di sini kita mengasihi saudara-saudara kita dan tidak membencinya. Kalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi dia benci saudaranya, maka dia dikatakan apa? Dia bohong, dia berdusta. Jadi tanda pertama orang mengasihi Tuhan, kalau dalam hatinya juga dia mengasihi sesama manusia. Katakan amin. Dia mengasihi orang-orang di sekitarnya dan tidak ada kebencian. Saya selalu berdoa untuk jemaat yang saya gembalakan dimanapun, supaya kita harus bebas dari kebencian. Sebab di surga nggak ada kebencian. Saya ulangi, di surga nggak ada kebencian. Jadi saudaraku harus minta kasih karunia dari Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang mengampuni. Tanda pertama orang yang mengasihi Tuhan adalah dia mengasihi saudara-saudaranya. Mari kita cek apakah kita benar mengasihi saudara seiman kita, atau kita terlalu selfish, terlalu mementingkan diri kita sendiri, sampai kita nggak punya perhatian sama sekali kepada orang-orang lain, kepada saudara seiman kita. Pastor Bill Hybels, dia seorang hamba Tuhan hebat, dari gereja namanya Willow Creek di Chicago. Ini salah satu gereja besar di Amerika. Pertumbuhannya luar biasa. Dia menceritakan ada seorang temannya punya seekor anjing. Anjing ini setia sekali. Sampai satu hari anjing ini sakit keras. Dan dia cerita kepada pendetanya ini, Bill Hybels temannya. Dia punya 2 anak. Ketika anjingnya sakit keras, dia perhatikan anak yang pertama sedih sekali. Anak yang pertama, lalu sampai dia berdoa supaya anjingnya ini sembuh. Anak yang pertama. Tetapi anak yang kedua terbalik, saudara. Sama sekali gak ada perhatian sama anjingnya itu. Gak ada rasa sayang sama anjingnya itu. Bahkan seolah-olah anak yang kedua ini terkesan mengharapkan, sudahlah, kalau mati pun gak apa-apa. Nah, Pastor Bill Hybels ini memakai kehidupan keluarga temannya ini dalam sebuah perumpamaan. Demikianlah dalam gereja. Di dalam gereja setiap jemaat mendengar khotbah tentang kasih. Amin. Tetapi ada yang mempraktekannya, ada yang tidak mempraktekannya.
Ada yang baru sekali saja mendengar khotbah tentang kasih Kristus, di mana kita harus mengasihi sesama manusia. Dia praktekkan. Tapi ada orang yang sudah berulang-ulang mendengarkan khotbah tentang kasih, tapi juga tidak mempraktekkannya sama sekali. Itu terjadi di gereja manapun. Tapi hari ini saya percaya jemaat di GKS Grogol semua ingin menerapkan kasih. Katakan amin. Karena ini bukan pilihan. Katakan sama-sama, kasih bukan pilihan. Kasih bukan pilihan. Kasih bukan pilihan. Tapi kasih itu keharusan. Amin. Amin. Ini keharusan, perintah Tuhan. Keharusan. Ya, di mana kita memang Tuhan ingin mempraktikkan kasih. Mother Teresa mengatakan, saya banyak sekali mengumpulkan kata-kata Mother Teresa. Buat saya dia orang luar biasa. Sampai hari ini gaungnya tentang hamba Tuhan itu luar biasa. Kita masih ingat waktu Mother Teresa meninggal, ada satu orang lagi yang meninggal, terkena berbarengan, hampir berbarengan. Masih ingat siapa? Lady Day. Itu dua orang terkena, hampir berbarengan meninggal. Tapi kalau lihat sampai hari ini, yang membicarakan Lady Day, yang sudah hilang begitu saja. Tapi yang membicarakan Mother Teresa, banyak sekali. Katakan amin. Itu tanda bahwa kalau kita melayani Tuhan, nama kita akan dikenang walaupun kita sudah menikah. Katakan amin. Oleh sebab itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mother Teresa mengatakan begini, tidak dikasihi, tidak dipedulikan, diabaikan, dan dilupakan. 4 hal. Tidak dikasihi, tidak dipedulikan, diabaikan, dan dilupakan. Merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan daripada kelaparan karena tidak makan. Kelaparan tidak makan saja sudah menyakitkan. Tapi perasaan, saudaraku, tidak dikasihi, tidak dipedulikan, diabaikan, dan dilupakan, itu merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan. Kenapa begitu? Sebab kebutuhan dasar manusia sebenarnya bukan makanan. Kebutuhan dasar manusia kasih. Semua orang butuh kasih. Katakan amin. Semua orang butuh kasih. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama manusia. Gereja kita tahun ini akan banyak melakukan misi, baik di dalam maupun di luar. Nanti Pak Arti akan bantu saya untuk mempresentasikan misi. Saya beritahu bahwa misi itu adalah isi hatinya Tuhan. Gereja kalau sampai lupa kepada misi, berarti gereja itu sudah mulai menyimpang. Sebab inti daripada gereja adalah kasih. Dan kasih itu harus disebar kemana-mana. Lewat apa? Lewat misi. Katakan amin. Oleh sebab itu bantu doa saudara. Saya minta bantu doa supaya isi hati Tuhan bisa kita tangkap di gereja ini. Dukung doa. Setiap malam saya minta jemaat mendoakan GKS supaya isi hati Tuhan itu bisa diwujudkan dalam gereja kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam bidang dana, doakan supaya bisa juga menabur untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan misi itu luar biasa. Saya berpuluh-puluh tahun di ladang misi, saya kerjasama dengan Pesat. Saya melihat memang PR kita masih banyak sekali. Indonesia ini begitu luas, begitu luas. Tapi kita nggak pernah putus asa. Kita pegang janji Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan pasti akan turun di Indonesia. Tetapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita di Jakarta enak sekali. Kita bisa cari-cari tempat ibadah yang bagus dengan AC, ya dan sebagainya.
Tapi di daerah-daerah mereka berjuang luar biasa. Oleh karena itu, selaku mereka butuh support kita. Dan gereja kita GKS akan berdoa untuk bisa juga membantu bukan hanya gereja internal. Ya, kita juga memang masih butuh dana untuk internal kita. Untuk sewa gedung saja kita butuh dana. Tapi bukan berarti kita memadamkan api kita untuk bermisi, untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin. Tapi kita mesti bersehati, saudara. Ada yang di lapangan, ada yang mendukung dalam doa. Saya mohon saudara-saudaraku jemaat semua dukung dalam doa. Sebab tanpa doa sia-sia. Amin. Tanpa doa sia-sia semua itu. Harus didukung dalam doa dan juga didukung dalam dana, supaya isi hati Tuhan bisa kita tangkap. Yang kedua, apa tandanya yang kedua orang mengasihi Tuhan? Yang pertama, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama manusia. Yang kedua, menuruti atau melakukan firman. Katakan sama-sama saya, melakukan firman. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat ini, ya. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu, katakan amin. Jadi kalau ada orang mengasihi Tuhan, dia bilang, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan. Ya, bisa tolong handphone dimatikan. Saya cinta Tuhan. Ya, jika ada orang yang bilang saya cinta Tuhan, tapi saudaraku, mana tadi ayatnya? Tolong ditayangkan. Tetapi tidak melakukan ini, berarti dia bohong, saudara. Ayatnya berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Katakan amin. Tapi dia nggak pernah cinta firman, nggak pernah melakukan firman, maka dia menjadi pendusta. Katakan amin. Ada lima tingkat kehidupan firman. Ada 5 tingkat kehidupan firman. Ya. Saya mohon kalau saya lagi khotbah bisa lebih tertib, saudara, supaya jemaat ini bisa mendengarkan dengan baik. Jangan lalu lalang, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ya. Seperti kayak pasar gitu, ya. Jangan ya. Menghargai orang yang sedang berkhotbah. Amin. Ya. Kalau semua bisa perhatian, ya. Perhatian. Ya. Masih mau dengar firman? Amin. Masih, ya. Oke. Saya tidak mau ada seorang pun yang lalu lalang. Ya, firman Tuhan itu terlalu mahal, harus dihargai. Ya. Oke. Oke. Ada 5 kehidupan firman. Ada 5 kehidupan firman. Nomor 1 yang paling rendah adalah mendengarkan firman. Katakan sama-sama saya, mendengarkan firman. Kalau ini saja, ya, saya ulangi, kalau ini saja kita belum pernah melakukan dengan serius, bagaimana kita bisa naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi? Yang pertama apa? Mendengarkan firman. Ibadah kita nggak lama. Ibadah di gereja cuma 2 jam. Katakan amin. Gunakan kesempatan yang singkat itu untuk serius mendengarkan firman. Katakan amin. Seberapa haus kita akan firman, seberapa lapar kita akan firman, itu menentukan sekali seberapa kita pulang dengan berkat firman Tuhan itu. Jadi yang pertama mendengarkan firman. Siapa yang setuju iman penting? Angkat tangan. Iman itu penting sekali. Saya baca di Alkitab, iman itu luar biasa. Yang pertama, orang benar hidup oleh iman. Katakan amin. Yang kedua, oleh iman kita berkenan kepada Allah.
Nggak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita nggak punya iman. Pelayanan saya di mimbar ini nggak mungkin berkenan kepada Allah kalau saya nggak punya iman. Saudara hadiran sebagai WL, nggak mungkin pelayanannya akan berkenan kepada Allah kalau saudara hadiran tidak punya iman. Katakan amin. Oleh iman kita mengalahkan dunia. Oleh iman kita mengalahkan dunia. Oleh iman kita lawan iblis. Kita nggak usah takut dengan kuasa-kuasa gelap. Kita memang berperang melawan mereka. Tapi apa yang membuat kita menang? Alkitab katakan oleh iman kita melawan iblis. Oleh iman kita mengatasi setiap problem hidup. Kita banyak persoalan. Saya ada persoalan, saudara ada persoalan. Tapi bagaimana kita bisa menang? Kalau kita punya iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Oleh iman kita menerima segala yang Allah janjikan. Ya, kalau kita sedang berdoa mohon sesuatu, apa yang membuat kita bisa terima janji-janji Allah itu? Kalau kita punya iman. Katakan amin. Kita punya iman. Tapi semuanya itu menjadi percuma. Ya, semuanya itu menjadi percuma kalau kita nggak praktekkan Roma 10 ayat 17. Tolong ditayangkan. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 10 ayat 17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi menjadi percuma ketika kita berkata saya butuh iman, tapi iman datang dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, saya punya iman yang kuat, tapi saya nggak pernah baca Alkitab, betul atau salah? Ayo, betul salah? Saya punya iman yang kuat, tapi saya nggak pernah baca Alkitab, betul atau salah? Betul? Masih ada yang bilang betul? Nah, tumpang tangan. Dan mungkin saudaraku akan punya iman yang kuat kalau saudara nggak pernah berhubungan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu saya menyarankan saudara, jangan pernah ya kita malas ibadah. Karena level pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Di mana kita dengarkan firman Tuhan? Bisa lewat kaset, bisa lewat CD, bisa. Tapi yang utama adalah dalam ibadah. Yang pertama dalam ibadah. Ya, dengarkan firman Tuhan, maka akan timbul apa? Timbul iman. Yang kedua, saudara, selain mendengarkan, yang kedua adalah membaca. Katakan sama-sama membaca. Saudara pegang warta, coba lambaikan warta. Saya tidak tahu sudah memulainya atau belum. Saudara di warta gereja kita sejak awal tahun, kalau saudara buka, yuk kita buka sebentar warta. Ya, di tengah-tengah itu ada pembacaan Alkitab. Tengah-tengah ada pembacaan Alkitab. Ketemu? Ya, saya tidak tahu apakah semua saudara sudah mengikuti atau belum. Tapi hari ini saya mau sampaikan kembali bahwa pentingnya membaca Alkitab. Ya, di tengah-tengah warta saudara ada pembacaan Alkitab. Ini dibuat sedemikian rupa supaya kita nggak bosan baca Alkitab. Sebab kalau kita baca Kejadian terus, lama-lama bosan. Maka di dalam pembacaan Alkitab ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita nggak terlalu bosan. Misalkan hari Senin, saudara baca Keluaran, tapi setelah itu juga baca Matius, baca Mazmur, baca Amsal. Kalau ini dilakukan dengan teratur 1 tahun, saudaraku, Alkitab kita baca sampai selesai. 1 tahun Alkitab kita baca selesai. Ini
diambil dari Alkitab yang dibuat renungannya oleh Youth with a Mission. Yang saudara tahu itu lembaga yang sangat terkenal. Itu sudah puluhan tahun lembaga itu. Dan mereka sudah menjadi berkat di mana-mana. Saya ambil bukunya. Dan ini luar biasa ya. Dari teman-teman anak muda kita ya merangkainya ini. Ya, ini enggak gampang saudara dibuatnya. Saya appreciate dengan teman-teman The Messenger yang membuat ini sehingga menjadi pembacaan Alkitab yang kita bisa baca dengan teratur. Saya mendorong saudaraku baca Alkitab dengan teratur. Katakan amin. Pastor Belly, Papa rohani saya almarhum, mengatakan begini, dengan baik-baik. Tidak akan pernah ada kehidupan Kristen yang sehat tanpa bergaul akrab dengan firman Tuhan. Tidak akan pernah ada kehidupan Kristen yang sehat tanpa bergaul akrab dengan firman Tuhan. Saya senang jemaat di sini aktif pelayanan. Senang sekali. Tapi saya akan lebih senang lagi yang aktif pelayanan baca Alkitab dengan teratur. Katakan amin. Sebab kalau pelayanan kita nanti hanya manusiawi belaka. Karena kita tidak ditunjang dengan firman Tuhan. Ya. D.L. Moody mengatakan, firman Tuhan diberikan bukan untuk menambah pengetahuan, tapi mengubah hidup. Jadi kalau ada jemaat anak Tuhan yang gak berubah hidupnya, kenapa? Karena miskin firman Allah. Tapi kalau kaya firman Allah, ada perubahan hidup. Katakan amin. Rasul Yohanes mengatakan, kita bisa bertumbuh dari Kristen kanak-kanak menjadi dewasa, itu jika firman Tuhan diam di dalam kita. Jika firman Tuhan ada dalam diri kita, Yohanes mengatakan kita bisa bertumbuh dari Kristen kanak-kanak menjadi dewasa. Rasul Paulus mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tapi ternyata sebuah survei mengatakan begini, menyedihkan. Bukan untuk Indonesia saja, tapi dunia. Ya, dunia. Sebuah survei mengatakan, orang-orang Kristen yang sudah terbiasa mendengar firman Tuhan di gereja. Oh, di gereja rajin dengar firman Tuhan. Saya ulangi ya. Orang-orang Kristen yang sudah terbiasa mendengar firman Tuhan di gereja, ternyata tidak lebih banyak meluangkan waktu untuk merenungkan firman daripada mereka yang tidak punya Alkitab. Artinya banyak orang Kristen menyedihkan, hanya dengar firman, sekali seminggu di dalam gereja. Hari-hari lain tidak pernah berhubungan dengan firman Tuhan. Itu menurut survei. Oleh sebab itu kita perlu berdoa biar kita meningkat dalam kehidupan firman. Katakan amin. Bahkan ada seorang hamba Tuhan guyon. Dia guyon begini saudara, akan terjadi badai debu. Dia bilang, akan terjadi badai debu di dunia ini yang dahsyat bila semua orang Kristen mengibaskan debu yang ada di atas Alkitabnya masing-masing saudara. Artinya banyak orang Kristen taruh Alkitab sampai berdebu dan tidak pernah dibaca. Jadi yang pertama mendengarkan, nomor dua membaca. Saudara, nanti di surga Tuhan Yesus tanya loh sama kita, udah pernah belum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Jawabnya apa saudara? Kalau Tuhan Yesus di surga tanya begitu, kamu udah pernah baca belum dari Kejadian sampai Wahyu? Udah Tuhan, dari Kejadian loncat ke Wahyu. Ditanya sama Tuhan saudara. Jadi yang pertama mendengarkan, kedua membaca, yang ketiga baru merenungkan. Merenungkan. Ada ayat luar biasa dikatakan, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya, apa katanya? Merenungkan lebih tinggi daripada membaca. Kalau merenungkan itu membaca pelan-pelan sambil diucapkan.
Kalau kata merenungkan itu di dalamnya ada unsur mengucapkan. Jadi jangan merenungkan di hati, tapi merenungkan diucapkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi diucapkan. Dan seperti sapi yang memamah biak, pagi-pagi dia makan rumput, nanti siang waktu dia istirahat, dia keluarkan lagi rumput itu. Dia kunyah-kunyah lagi. Artinya kalau orang yang merenungkan firman Tuhan bukan sekedar kayak baca koran, dia ingat terus firman Tuhan, apa yang dia renungkan pagi itu, siang dia ingat, sore dia ingat, malam dia ingat. Katakan amin. Dimeditasikan firman Tuhan. Yang keempat, mempelajari. Mempelajari firman. Kalau mempelajari sudah ada unsur menghafal. Menghafal firman. Kali-sekali boleh juga ya jemaat ditanya ya. Sampai seberapa kita sudah hafal firman? Mau ditanya sama saya? Mulai minggu depan ya. Ya, saya tanya ya satu-satu ya. Yang dapat apa? Yang berhasil nanti saya kasih angpau. Jadi yang pertama mendengarkan, yang kedua apa? Membaca, yang ketiga merenungkan, yang keempat mempelajari. Mempelajari termasuk di dalamnya menghafal. Hafalkan ayat-ayat firman. Dan yang kelima melakukan. Yang kelima melakukan. Katakan melakukan. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Itu tanda orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Jadi saya beritahu saudaraku, ya sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau ada orang berkata saya mengasihi Tuhan, tapi nggak punya kehidupan yang akrab dengan firman Tuhan, meskipun wah pelayanannya dahsyat, khotbahnya mungkin luar biasa, ya luar biasa karismanya, tapi kalau tidak punya kehidupan firman Tuhan yang baik, bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong bahwa sebenarnya dia belum mengasihi Tuhan. Jangan kita ditipu oleh iblis. Saya beritahu pelayanan itu penting. Yang saya mendorong semua kita melayani Tuhan. Amin. Tapi jangan ditipu oleh iblis. Kita sibuk-sibuk pelayanan, tetapi yang benar-benar fondasi kita lemah sekali, yaitu kehidupan firman. Amin. Kehidupan firman itu sangat penting. 5 tadi. Mendengarkan, membaca, merenungkan, mempelajari, dan mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga sekarang saudara. Apa tanda ketiga orang yang mengasihi Tuhan? Apa tanda ketiga orang mengasihi Tuhan? Mazmur 97 ayat 10. Mari kita lihat Mazmur 97 ayat 10. Kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Katakan amin. Yang ketiga, tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tapi gak benci dosa. Masih main-main sama dosa, maka dia berdusta kalau dia bilang dia mengasihi Tuhan. Sebab dikatakan di sini bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan atau orang yang membenci dosa. Orang yang mengasihi Tuhan, jadi artinya orang yang hidup dalam pertobatan. Ada yang kurang di gereja yang saya lihat, yaitu khotbah pertobatan. Saya banyak keliling gereja-gereja, saya lihat ada yang kurang, yaitu khotbah pertobatan. Pada khotbah pertobatan itu sangat penting. Mari buka firman Tuhan, Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita baca sama-sama Matius 18 ayat 3. 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak bertobat, saya nggak mau kurangi ayat Alkitab. Saya mau
benar-benar kita menyadari, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, Yesus ini berkata, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya saya catat, saudaraku, di sini. Yohanes Pembaptis khotbah tentang pertobatan. Tuhan Yesus khotbah tentang pertobatan. Pada hari Pentakosta, berdirinya gereja mula-mula, Rasul Petrus berkhotbah tentang pertobatan, 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Pertobatan artinya metanoia, bahasa aslinya. Artinya perubahan cara berpikir dari pikiran yang tidak baik, pikiran kotor, pikiran jahat, diubah menjadi pikiran Kristus. Lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang namanya pertobatan. Kita harus hidup dalam pertobatan. Mustahil mengasihi Tuhan dan mengasihi dosa waktu yang sama. Nggak mungkin. Kalau saya tidak menjaga hidup dalam kekudusan, lama-lama saya sebagai hamba Tuhan, anointing saya akan habis. Kalau saudara hadiran, katakanlah contoh sebagai WL, tidak menjaga hidup dalam kekudusan sebagai contoh, maka lama-lama urapan saudara hadiran dalam memimpin pujian dan penyembahan akan hilang dan akan terasa hampa. Sebab tidak mungkin, saudaraku, dosa dengan urapan itu berjalan bersama-sama. Teman saya, pemain badminton, juara All England, Rudi Gunawan, mungkin orang-orang yang senang main badminton tahu itu. Bapak Rudi Gunawan pernah jadi juara All England double, ya kalau nggak salah beberapa kali. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Dia mengembalakan jemaat di LA di Amerika. Dia pernah cerita sama saya bahwa dia terkagum-kagum dengan seorang pendeta namanya Robert Liardon. Saya open karena memang ini sudah dibuka. Saudara buka di Google juga pasti akan ada cerita itu. Dia terkagum-kagum dengan seorang pendeta bernama Robert Liardon karena memang khotbahnya luar biasa. Saya pernah dengar khotbahnya beliau, memang luar biasa. Wah, luar biasa. Urapannya luar biasa. Dia ikut kursus Alkitab daripada pendeta ini. Wah, dia pernah cerita sama saya, luar biasa, Pak. Impartasinya luar biasa. Tapi setelah dia ngikuti dari waktu ke waktu, dia mulai menyadari dan merasa, kok urapannya makin kurang ya? Kok tidak sehebat dulu? Kok tidak sedahsyat dulu? Kalau dulu luar biasa, impartasinya, pembukaan firman-Nya, anointing-nya luar biasa. Tapi kok sekarang nggak kayak dulu? Makin lama kok makin kurang. Dia nggak tahu kenapa. Tapi dia mulai merasa, aduh kenapa kok sekarang saya nggak dapat banyak ya. Dia tanya ke teman-teman yang ikut kursus Alkitabnya juga sama. Teman-teman juga merasakan hal yang sama. Ternyata akhirnya baru dia kaget tahun 2002 kalau tidak salah. Pendeta Robert Liardon mengakui, puji Tuhan dengan rendah hati, dia mengakui bahwa saya selama ini menyimpan sebuah dosa. Saya seorang homoseksual. Semua kaget. Pelayanannya sementara diambil oleh mamanya karena dia butuh pemulihan. Teman saya ini, Pak Rudi Gunawan ini pernah bilang, pantesan Pak Gunadi, saya memang sudah rada curiga. Kenapa Pak? Waktu saya diundang ke kantornya, kenapa memang? Iya, warna kantornya kok pink katanya. Masa laki kok pink, saudara. Jadi, tapi dia kan nggak bisa menuduh, ya. Tapi cuma ada rasa nggak sejahtera saja. Saudaraku, saya mau kasih tahu, apalagi sini ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Jaga kekudusan. Hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Itu juga tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang keempat terakhir,
Tanda yang keempat, saudaraku, daripada orang yang bilang saya mengasihi Tuhan, maka dia akan memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Saya ulangi, dia akan memperlakukan Yesusnya. Yesus yang dia puji, dia sembah, itu memperlakukannya sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2:36 ya. Kita baca sama-sama ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Banyak orang Kristen hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, saya mati, saya pasti masuk surga. Tapi ayat ini mengatakan, saya ulang ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tanda keempat daripada orang Kristen yang mengasihi Tuhan, maka dia akan memperlakukan Yesusnya sebagai Tuhan. Kalau saya sungguh-sungguh mengasihi istri saya, maka saya akan memperlakukan istri saya sebagai seorang istri dan pesuruh saya. Amin. Jadi memperlakukan sebagaimana posisinya. Kalau seorang istri sungguh-sungguh mengasihi suaminya, maka dia akan memperlakukan suaminya sebagai suaminya, pada posisi sebagai suami, bukan pesuruh misalnya. Sama juga kalau kita berkata I love you Jesus, maka kita akan memposisikan Yesus sebagai yang sebenarnya. Apa posisi Yesus yang sebenarnya? Dia adalah Tuhan kita. Kata Tuhan dalam bahasa aslinya itu bisa berarti tuan, atau majikan, atau penguasa hidup kita. Artinya yang berkuasa atas hidup saudara dan saya bukan saya dan saudara lagi. Tapi yang berkuasa dalam hidup kita adalah siapa? Tuhan. Siapa yang punya hidup kita? Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Karena dia yang punya hidup kita. Misalkan analoginya, saya satu hari beli mobil baru. Maka saya punya kuasa atas mobil saya. Betul gak? Saya mau ganti velgnya, ada yang larang gak? Tidak ada. Saya akan bilang itu mobil saya. Saya akan mungkin tambah sound systemnya, ada yang larang? Tidak ada. Karena itu mobil saya. Sama juga dengan kalau kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa dia adalah Tuhan kita. Dia adalah majikan kita. Jadi saudaraku, kita ini tidak bisa semau-maunya mengatur hidup kita lagi. Karena kita miliknya Tuhan. Katakan amin. Kita miliknya dia. Nah, saya tutup dengan dua hal. Jadi kalau saudara dan saya benar-benar memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, cirinya ada dua. Kalau dua ciri ini belum ada, berarti sebenarnya kita belum memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Jangan-jangan Tuhannya masih diri kita. Bukan Yesus yang menjadi Tuhan kita, tapi Tuhannya diri kita sendiri. Ada dua tanda. Mari kita cek diri kita. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, majikannya, tuannya, kelihatan dari kehidupan Kristennya begini. Yang pertama, dia adalah orang yang sangat menghargai otoritas. Itu pertama. Dia adalah orang yang sangat menghargai otoritas. Dia akan menempatkan seseorang pada posisi yang sesungguh-sungguhnya, sebagaimana dia tempatkan Yesus pada posisinya sebagai Tuhan dia, sebagai Tuhan dia, sebagai majikan dia. Ya, sebagaimana ia menghargai otoritas Yesus sebagai Tuhan yang tidak kelihatan, maka dia akan menghargai otoritas orang yang kelihatan.
Kalau dia seorang anak, maka dia sangat taat kepada otoritas orang tuanya. Kalau dia seorang karyawan, dia taat dengan otoritas majikan. Kalau dia seorang jemaat, dia akan taat dengan otoritas gembala selnya atau gembala sidang. Jangan dikurangi, kalau ini tidak ada dalam diri kita, sebenarnya kita belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kelihatan dari kehidupan. Menghargai otoritas yang kelihatan saja nggak bisa. Bagaimana menghargai otoritas yang tidak kelihatan? Harus dimulai dari yang kelihatan dulu. Makanya kalau ada seseorang Kristen katakan dia hebat khotbahnya, wah dia hebat pelayanannya, tapi dia tidak punya di area ini, yaitu menghargai otoritas orang yang di atasnya, sebenarnya dia belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan. Itu sebagai pelajaran otoritas sangat penting. Katakan amin. Anak kepada orang tua. Orang tuamu tidak sempurna, tetapi anak diajar untuk taat kepada otoritas orang tua. Katakan amin. Jemaat kepada otoritas gembala. Gembala tidak sempurna, tapi kita mesti belajar taat kepada otoritas daripada gembala kita. Yang kedua, terakhir. Apa ciri orang Kristen yang memperlakukan Yesus sebagai Tuhan? Yang pertama, dari segi menghargai otoritas. Yang kedua, dia melepaskan kedaulatan atas dirinya. Dia sudah bisa melepaskan kedaulatan atas dirinya dan hidup dalam kedaulatan Tuhan. Saya ulangi, dia sudah bisa melepaskan kedaulatan atas dirinya dan hidup dalam kedaulatannya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mentaati seluruh firman. Mentaati seluruh firman. Kalau kita sudah sampai ke level itu, maka kita sebenarnya sudah memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang Kristen dengar baik-baik, tidak keberatan untuk rajin ibadah ke gereja. Banyak orang Kristen tidak keberatan diminta gembalanya untuk melayani. Kamu jadi singer ya? Mau Pak. Kamu jadi guru sekolah minggu ya? Mau Pak. Tapi banyak orang Kristen saudaraku keberatan kalau disuruh mentaati seluruh hukum-hukumnya Tuhan. Selama kita masih pilih-pilih firman, oh yang ini cocok untuk saya, yang ini tidak cocok untuk saya, maka sebenarnya kita masih hidup dengan kedaulatan diri kita, bukan kedaulatan Tuhan. Tuhan kita bukannya Yesus, Tuhan kita masih diri kita. Banyak orang Kristen tahu tentang pelajaran-pelajaran firman Tuhan, pengampunan contoh. Banyak tahu tentang pengampunan, tapi berapa banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kebencian? Amin. Banyak orang Kristen tahu firman Tuhan tentang kejujuran, dikhotbahkan tentang kejujuran, tapi berapa banyak orang Kristen tetap saja berbuat tidak jujur? Banyak orang Kristen saudaraku tahu pelajaran menghormati orang tua, tahu. Tapi berapa banyak anak-anak muda yang tetap saja memberontak kepada orang tuanya? Amin. Banyak orang Kristen yang tahu pelajaran persepuluhan. Beberapa banyak orang Kristen yang masih belum mengembalikan persepuluhan. Jadi masih pilih-pilih firman. Yang ini cocok saya lakukan, yang ini gak cocok saya gak lakukan. Nah dulu, kalau kita masih sampai pada level itu, berarti kita masih memperlakukan Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi yang jadi Tuhan adalah kita. Jadi jangan pernah dikurangi dua hal itu. Kalau kita mau katakan Yesus sebagai Tuhan saya, yang pertama saya hidup dalam otoritas. Saya harus taat kepada otoritas di atas saya. Yang kedua, saya tidak pilih-pilih firman. Apa saja firman Tuhan yang saya pelajari, saya akan berusaha taati, karena saya tidak hidup diri saya lagi. Hidup saya adalah di bawah pengendalian Tuhan yang menjadi Tuhan dan majikan saya. Nah, kalau keempat hal ini kita lakukan, berbahagialah kita, karena kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kata Alkitab mengasihi Tuhan. Terakhir, berkatnya sekarang. Berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya ajak saudaraku melihat di dalam Yohanes pasal 14.
Yohanes pasal 14 ayat 21, ayat terakhir. Mari kita baca ayat ini. Yohanes 14, 21, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Garis bawahi kata menyatakan diriku kepadanya. Tidak semua orang Kristen di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Hanya kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dikatakan Yesus akan datang menyatakan diriku kepadanya. Makanya banyak orang Kristen sulit mengerti jalan-jalannya Tuhan, karena nggak dikasih tahu memang sama Tuhan. Tuhan nggak menyatakan. Tuhan tidak menyatakan kepada semua orang Kristen. Tapi Tuhan akan menyatakan dirinya dan jalan-jalan. Saya ulangi ya. Tuhan menyatakan dirinya dan jalan-jalannya hanya kepada orang yang mengasihi dia. Banyak orang ngerti Alkitab karena dia belajar. Kita sekolah Alkitab, kita ngerti Alkitab. Tapi belum tentu orang itu kenal jalan-jalannya Tuhan. Banyak orang pintar khotbah, tapi si pengkhotbah itu belum tentu tahu jalan-jalannya Tuhan. Banyak orang punya talenta, tapi belum tentu dia tahu jalan-jalannya Tuhan. Tapi kalau orang yang punya hati mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kepada dia, memberitahukan jalan-jalan. Satu ayat lagi terakhir. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Sampai Musa berkata begitu. Pentingnya mengenal jalan-jalan Tuhan. Sampai Musa berkata begitu. Kita baca ayat ini ya dengan suara keras 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa diminta oleh Tuhan, kamu berangkat Musa, tinggalkan padang gurun, masuk tanah perjanjian. Tapi Musa mengajukan syarat. Syaratnya ini, dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya lebih baik saya tinggal di padang gurun, tapi engkau membimbing kami di padang gurun, daripada saya ada di tanah Kanaan, tapi Tuhan gak bimbing saya di situ. Bagi dia berkat nomor 2. Bagi dia mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal bimbingannya Tuhan, mengenal tuntunannya Tuhan, menjadi yang utama dalam kehidupannya. Sebab dia tahu iblis juga bisa kasih berkat. Amin. Tapi tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, itu yang utama buat hidup dia. Nah, siapa yang bisa mendapatkan bimbingan Tuhan setiap hari, tuntunan Tuhan, pewahyuan dari Tuhan setiap hari, every day, sehingga kita jalan dalam hidupnya, dalam kehendak Allah, dalam bimbingan Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab itu hiduplah mengasihi Tuhan. Amin. Maka kita akan menerima bimbingan jalan-jalannya Tuhan. Saya ulang sebelum saya tutup. Jadi ada 4 tanda orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Nomor 1 apa? Mengasihi saudaranya. Mengasihi saudara-saudara, ya, mengasihi sesama manusia. Yang kedua, apa? Apa saudara? Mentaati firman Tuhan atau perintah-perintahnya. Nomor 3, membenci kejahatan atau membenci dosa, tinggalkan dosa. Yang keempat, memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, bukan juru selamat saja, tetapi sebagai Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.